Pagi teman-teman. Hari ini Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Oh tuh, ada mobil yang bikin saya gagal fokus tuh. Honda Jazz generasi pertama. Kodenya GD. Honda Jazz atau Honda Fit generasi yang pertama, yang mesinnya IDSI. Tenaganya nggak gede, cuman 87 PS. Tapi konon katanya pernah direview ya oleh almarhum Auto Build Indonesia yang sekarang jadi Grid Auto. Itu konsumsi BBM-nya di tol itu mencapai angka sekitar 25 km per liter, dan itu fantastis loh. Fantastis, harus diakui. Tapi nggak tahu ya klaim itu benar apa enggak, kita nggak begitu tahu juga. Nah teman-teman, ya kita random talk aja ya teman-teman ya. Nah teman-teman semuanya, apa ya, kita pengen mulai obrolan kita dari hal yang serius deh ya. Posisi saya belum nikah ya kan. Tapi kan kita sering dengar bahwa kalau nanti kita udah nikah, kita udah berkeluarga, itu alangkah baiknya memang kita misah lah dari orang tua, tinggalnya misah dari mertua gitu kan, supaya orang tua maupun mertua itu nggak terlalu cawe-cawe dalam urusan rumah tangga gitu. Dan kita juga bisa lebih free, lebih bebas lah dalam berumah tangga gitu kan. Misalkan itu sering saya dengar, itu sering juga kita dengar, dan Anda pun juga pasti sering dengar hal yang kayak gitu. Tapi ada tapi di sini kalau saya tafsir dari ucapan itu ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Ya, kalau orang tua kita ada sakit berat, membutuhkan perawatan kita, ya nggak mungkin lah kita misah dari orang tua. Masa ya kita tega sih ninggalin orang tua kita atau mertua kita yang lagi sakit, ya kan? Sudah itu sakitnya sakit berat lagi, dan butuh perawatan, butuh perhatian dari kita. Orang sakit berat itu kan pasti membutuhkan perhatian, baik secara fisik, medis, maupun secara psikomedik atau psikologis. Itu penting loh. Jadi, apalagi konteksnya kayak mama saya, habis 2 kali operasi kanker, 10 kali kemoterapi, sekarang udah didiagnosa apa coba? Gagal jantung. Nah, jelas gak bisa saya kalau nanti udah nikah, udah berkeluarga, misah dari mama saya. Sehingga mau gak mau harus kita rawat sama-sama mama saya, biar jantungnya normal gitu teman-teman. Atau kayak yai nenek saya di Palembang, sampai hari kan saya kakak mama saya dan lama nikah kan. Tadinya kan punya rumah sendiri tuh, saya pernah ya rumah sendiri, tapi kan kemudian ke sana ya sekalian ngerawat yai nenek saya. Apalagi kan sekarang posisinya gonta-ganti ART kan. Iya ya, karena ya itu ya pertimbangan tertentu lah. Jadi itu ada pengecualian teman-teman. Kalau orang tua kita masih sehat, masih bugar, tidak sakit-sakit yang berat, atau sakit ya terutama mungkin sakit berat karena faktor usia, faktor ya penyakit sakit tua lah kalau kata orang Melayu ya sakit tua gitu loh. Sakit karena advanced age gitu.
Jadi itu nggak apa-apa, itu benar, itu masih nggak apa-apa. Kayak teman saya tuh yang sekarang di Pamulang tinggalnya. Tadinya di sini nih, di Pertamina Pondok apa? Rengas, Cipta Timur. Begitu nikah, nggak berapa lama pindah ke sana, ke Pamulang, dekat Unpam, dekat rumah kami dulu di Pamulang Permai 2. Ya. Itu tau nggak? Ya kan? Iya karena orang tuanya masih sehat, masih bugar, masih aktif, orang tuanya kan guru, ngajar dua-duanya. Iya, jadi wes aman. Jadi ya aman. Gitu loh guys. Gitu loh teman-teman. Makanya nih kalau saya mau bilang nih ya, kalau orang tuanya masih sehat, bugar, nggak apa-apa. Kalau kita udah nikah nanti misah sama orang tua tinggalnya. Tapi kalau orang tuanya sakit berat, ya jangan ditinggalin dong. Jangan juga main langsung disimpulkan biar lebih mudah, efisien. Udahlah kirim aja ke panti jompo gitu ya. Mohon maaf lahir batin teman-teman ya. Kondisi panti jompo di negara kita, di Indonesia, bahkan di Jakarta sekalipun, ternyata masih banyak yang tidak proper teman-teman. Masih banyak yang tidak layak gitu loh. Dan bagi saya ya, selama kita masih mampu ngerawat orang tua kita, kenapa harus dikirim ke panti jompo? Orang tua itu juga pasti pengen kita ya oke lah, mungkin secara eksplisit tidak meminta kita membalas jasa mereka dalam merawat, mendidik, membesarkan kita. Tapi secara implisit teman-teman, memang tidak harus. Tapi ya kalau kita orang yang sadar diri, pasti kita pengen memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Itu aja sih. Memang tidak harus. Tidak harus. Sekali lagi disclaimer. Ini pendapat pribadi saya murni. Boleh setuju, boleh nggak setuju, silakan. Feel free. Ini negara demokrasi, bebas ya. Ya, ini pendapat pribadi saya. Mau setuju nggak setuju, mau sepakat nggak sepakat, silakan. Nggak harus ikut dengan pendapat saya. Tapi pendapat saya gini, memang kita tidak harus sebagai anak untuk membalas ini budi orang tua kita. Memang tidak harus dan bukan juga sebuah kewajiban. Dan saya tetap masih berpegang pada ya, anak itu bukan semata-mata harapan akhir orang tua. Orang jangan terlalu berharap ke anak, karena ketika anak sudah berkeluarga, orang tua juga pasti akan susah siapa yang ngurus gitu. Tapi buat saya begini, ini saya pribadi ya, kalau kita orang yang tahu diri, kita orang yang sadar diri ya, kalau kita orang yang tahu who we are, who I am ya, ketika kita ngomong balas budi ke orang tua, pasti kita ingin membalas semua kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua kita, dari kita bayi sampai kita jadi seperti sekarang ini. Dan rasanya kita akan tergerak hati untuk menservis orang tua kita sebaik mungkin. Dan itu yang akan saya lakukan ketika saya nanti punya kemampuan lebih ya. Mohon maaf lahir batin, saya akan off semua dari kegiatan, termasuk kegiatan yang kemarin, relawan-relawan, demo atau ngomal-ngomal di medsos. Itu saya akan kurangin semua. Karena fokus saya adalah bagaimana saya bisa menservis mama saya yang udah ngebikin saya jadi seperti sekarang ini. Ya, sebaik mungkin.
Bahkan di bahkan di depan mama saya juga udah ngomong kalau istri saya nanti ya nggak baik, bersikapnya nggak baik sama mama saya langsung talak 3. Saya langsung talak 3, cerai. Kau pulang sana ke rumah orang tuamu. Itu kalau saya. Terserah mau saya dibilang ngeceng atau apa gitu, cengeng maksudnya ya. Mas saya sensor. Ya ngeceng, mau cengeng, mau dibilang apa, manja atau apa, ya udah. Karena saya tidak mau apa orang mama saya jadi tambah sakit akibat masalah rumah tangga saya. Itu teman-teman. Jadi makanya dalam merencanakan rumah tangga itu tidak semudah yang kita bayangin. Tidak semudah yang kita bayangkan. Karena orang-orang ini termasuk saya pribadi juga pandai bertopeng. Ya, pandai bertopeng. Semua orang bisa bertopeng, teman-teman. Semua orang bisa berkamuflase. Ya. Sebelum nikah, ya kan, pas masih pacaran, pas masih PDKT, orangnya kelihatannya baik gitu ya. Soleh, solehah, sopan gitu ya. Dan seterusnya. Begitu udah nikah lain. Nggak pertahankan itunya. Karena itu semata-mata untuk mendapatkan perhatian dari calon mertua, calon besan, dan sebagainya. Nah, saya nggak mau yang kayak gitu. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa lu hipokrit. Gitu. Gua aja capek di label munafik. Ya kan? Apalagi Anda, para pemirsa. Saya nggak mau kalau kayak gitu. Itu nanti malah menunjukkan saling labeling, nggak baik. Paling nggak ya sama gitu loh antara sebelum nikah dengan sesudah nikah, sama. Makanya pesan saya satu ya. Tapi kita boleh, tapi ya untuk sesekali memang kita perlu lah untuk misalkan nih, kalau kita udah berumah tangga kita perlu diselamatin. Makanya jangan kayak para Polycarpus Kristen atau para Polycarpus Kristen atau polemikus Kristen yang udah milih ya. Oke, Bapak udah selesai. Jangan kayak para polemikus Kristen atau Polycarpus Kristen yang memang mohon maaf lahir dan batin, yang kalau saya bilang mereka ini selalu ngungkit bahwa ajaran Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal. Termasuk katanya, bilang istri, kamu cantik padahal kamu nipu, padahal mau nipu dan sebagainya. Ya karena memang orang-orang Kristen itu diajarkan, ya kalau rumah tangganya udah hancur-hancuran, ya hancurin aja sekalian. Cerai. Udah cerai, kawin lagi, gampang. Ya kalau memang mereka diajarin nih, kalau lagi perang, yang nggak usah ngecoh musuh, begitu musuhnya nyergap kita, ya udah mati aja sekalian, tembak aja sekalian, bunuh aja sekalian. Urusan masuk penjara, urusan mati dan sebagainya belakangan. Atau orang lagi berantem, lagi bertikai, ya kalau ajaran mereka mah memang kagak ada didamein. Ya berantem aja, perang aja, betikai aja, baku hantam sekalian. Syukur-syukur ikut-ikutan baku hantam, baku pukul, baku tusuk, baku tempur. Sekalian aja perang gitu. Tampol. Baku tonjok. Nah itu ajaran mereka seperti itu. Ya, itu mereka. Tapi
Mereka selalu bersembunyi dengan mengatakan, oh enggak pak, Kristen tuh, pengikut Kristus tuh ajaran kasih pak, dan sebagainya. Pret. Nah itulah yang dilakukan oleh Amerika dan kawan-kawan ketika mereka lagi perang aja sekalian gitu kan. Baku pukul, baku tempur sekalian. Gitu. Ya. Karena memang ajaran mereka seperti itu. Lagi pula itu pun juga berlaku hanya sifatnya temporer, situasional, kondisional. Kita boleh berbohong dalam 3 hal. Pertama, mengecoh musuh ketika perang. Kalau udah damai nggak boleh lagi. 2, ketika orang lagi bertikai, lagi berantem, boleh kita berbohong untuk tujuannya melerai. Kalau udah adem suasananya nggak boleh lagi. Yang ketiga, untuk menyelamatkan rumah tangga. Rumah tangga udah di sakaratul maut nih, boleh kita kayak gitu. Begitu rumah tangga udah rukun lagi nggak boleh lagi kayak gitu. Simple itu loh. Jadi untuk kebaikan ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di lain waktu.